Halo everyone, kami dari kelompok KWU kelas F. Dengan anggota kelompok pertama Putra Anugrah Wibowo NIM 19221819, yang kedua Elvira Oktavia Devi NIM 19221821, yang ketiga Dimas Eko Nurcahyo Nugroho NIM 19221830, dan saya Ketua Kelompok Muhribki Mereda NIM 19221822. Produk di sini kelompok kami akan memaparkan produk yang akan kami buat, yaitu dengan nama produk keripik setan batang pisang. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Produk yang kami buat bergerak di bidang produksi dan pemasaran makanan ringan. Produk ini kami beri nama keripik setan batang pisang. Alasan kami memilih nama ini karena turut menyesuaikan seperti kebutuhan dan tren di zaman sekarang. Kami memberi nama setan sebagai kiasan yang menunjukkan bahwa produk kami ini merupakan produk yang memiliki cita rasa pedas. Dimaksud agar usaha yang kami jalankan ini dapat banyak peminat dan pembeli yang menyukai produk hasil usaha kami. Mengingat di zaman sekarang produk-produk yang memiliki cita rasa pedas begitu dinikmati dan laris di kalangan konsumen. Untuk selanjutnya kami juga memilih bahan baku batang pisang dikarenakan bahan baku ini sering terbuang setelah diambil buahnya. Kelompok kami mencoba mengolah batang pisang tersebut agar dapat mengurangi dari terbuangnya batang tersebut dan tidak menambah limbah kembali. Selain itu, kami juga melihat bahwa bahan baku batang pisang cocok dengan produk keripik yang akan kelompok kami buat, karena bahan baku tersebut tergolong mudah untuk didapatkan dan diolah menjadi keripik. Selanjutnya adalah bahan baku produksi. Usaha yang kami jalankan ini berupa pembuatan, distribusi, dan penjualan keripik setan batang pisang. Dalam proses produksi ini membutuhkan bahan antara lain: pertama, perasa makanan dan bubuk cabai; kedua, minyak goreng; tiga, air; empat, garam; dan yang kelima adalah batang pisang. Peralatan produksi. Sehingga perlu dilakukan proses pengolahan lebih lanjut untuk menjadi keripik setan batang pisang siap jual dan telah dikemas secara rapi dan siap disajikan. Peralatan adalah alat yang digunakan untuk memproduksi produk yang saya produksi. Berikut adalah beberapa peralatan yang saya butuhkan dalam memproduksi keripik setan batang pisang. Peralatan produksi antara lain: 1. Kompor dan tabung gas; 2. Wajan dan peniris; 3. Stiker label; 4. Wadah dan baskom; 5. Nampan atau loyang; ke-6. Sarung tangan plastik; ke-7. Pisau atau alat pemotong; dan yang terakhir adalah plastik pouch atau timbangan. Proses produksi. Berikut ini saya akan menguraikan proses produksi, pembuatan, dan penjualan keripik setan batang pisang. Pembuatan serta kemasan sebagai berikut. Yang pertama, potong batang pisang yang sudah disiapkan sesuai keinginan. Selanjutnya, rendam potongan batang pisang dalam baskom yang telah terisi air garam. Yang kedua, siapkan wajan dan panaskan minyak. Masukkan potongan batang pisang ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng sampai menjadi kuning kecoklatan. Yang ketiga, tiriskan keripik yang sudah matang dan biarkan dingin. Keempat, selanjutnya masukkan dalam baskom dan taburi perasa makanan serta bubuk cabai, lalu campurkan sampai merata. Yang terakhir adalah mengemas keripik batang pisang dalam plastik kemasan dan beri label produk pada kemasan. Selanjutnya, teknik pemasaran.
Melakukan pemasaran adalah hal yang lumrah dilakukan dalam aktivitas bisnis. Namun bila tidak mengetahui tekniknya, pemasaran yang dilakukan pun seringkali tidak tepat sasaran dan menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui lebih banyak mengenai tekniknya. Teknik pemasaran yang baik dapat menunjang bisnis untuk berkembang dengan pesat dan sesuai perencanaan yang dibuat. Tujuan dari pemasaran yang baik adalah agar produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya akan meningkatkan potensi penjualan. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya teknik ini, diharapkan dapat membuat konsumen lebih tertarik. Teknik yang kami gunakan yaitu yang pertama, melakukan survei pasar. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan sasaran pemilihan penjualan produk dari usia, jenis kelamin, dan wilayah agar produk yang dipasarkan tepat pada sasaran. Yang kedua, perencanaan produk. Teknik pemasaran selanjutnya adalah melakukan perencanaan produk. Dalam hal ini, kami mulai merencanakan bagaimana produk yang kami pasarkan berbeda dengan produk lainnya yang meliputi detail produk yang terperinci, pemberian merek produk, dan pengemasan yang menarik. Yang ketiga, penetapan harga yang sesuai. Hal yang cukup krusial dalam langkah teknik pemasaran adalah penetapan harga produk. Harga disesuaikan dengan kualitas produk dan pasar. Harga yang murah memang diminati oleh konsumen, namun konsumen juga mempertimbangkan kualitasnya. Dengan demikian, dengan ragu menetapkan harga yang mahal selama kualitasnya terjamin. Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah harga sebuah mobil Ferrari sangat mahal, bahkan termasuk kategori mobil mewah, tapi pembeli berani membeli dengan harga tersebut karena kualitas dan juga sebuah gengsi serta kebanggaan tersendiri. Begitu juga dengan penetapan harga yang dilakukan terhadap produk yang dihasilkan. Harga yang mahal bukan berarti akan kehilangan konsumen. Yang keempat, pendistribusian. Langkah selanjutnya yaitu pendistribusian. Dalam hal ini, kami mendistribusikan produk dengan cara COD atau cash on delivery bagi konsumen yang masih dalam lingkup satu wilayah, dan pengiriman melalui JNE, JNT, atau sebagainya bagi konsumen yang berada wilayah atau kabupaten. Yang kelima, promosi. Hal yang menjadi inti dalam sebuah pemasaran adalah promosi. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan lebih banyak dikenali oleh banyak orang. Dengan demikian, bisnis akan dengan mudah untuk mendapatkan calon konsumen baru. Semakin banyak melakukan promosi, potensi untuk meningkatkan penjualan semakin tinggi. Promosi bisa dilakukan di semua media, baik media online atau konvensional, agar mendapatkan peluang untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak. Yang keenam, penggunaan media sosial. Sama seperti melakukan promosi, mengoptimalkan sosial media untuk berfungsi agar produk mudah dikenali oleh banyak orang. Terlebih pada saat ini, terdapat bisnis afiliasi menjadi dropshipper dan banyak jenis bisnis lainnya. Dengan memanfaatkan sosial media, semua itu bisa memaksimalkan potensi penjualan. Keberadaan sosial media saat ini sangatlah penting untuk melakukan promosi. Media yang dapat menghubungkan banyak orang di dunia ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui memperbesar peluang untuk mendapatkan konsumen. Yang ketujuh, promosi melalui mulut ke mulut. Word of mouth atau WOM cukup efektif untuk pemasaran. Bahkan dari dulu, promosi seperti merupakan promosi yang paling efisien dan mudah untuk dilakukan agar produk tersebut mudah dikenali oleh banyak orang. Untuk menciptakan WOM tersebut harus memiliki produk branding yang kuat. Di Indonesia, promosi melalui mulut ke mulut sudah menjadi tradisi dan indikator bahwa pemasaran pada suatu bisnis yang sukses. Oleh sebab itu, pastikan Anda memperhatikan pentingnya untuk menciptakan produk yang berkualitas atau image yang baik terhadap produk. Yang kedelapan yaitu branding. Produk branding dapat menciptakan WOM. Oleh sebab itu, sebagai bahan dari teknik untuk pemasaran produk, penciptaan produk branding ini sangatlah penting untuk dilakukan sehingga dapat membuat WOM yang baik dari masyarakat luas. Produk branding adalah membuat sebuah produk memiliki nilai jual yang tinggi dengan menciptakan image yang baik terhadap produk tersebut. Seperti kita bahas sebelumnya, walaupun harganya mahal namun memiliki segmen pasar yang cukup baik. Yang kesembilan, memberikan potongan harga atau diskon. Sebagian dari pemasaran pun sebaiknya untuk memberikan potongan harga atau diskon pada konsumen agar bisa meningkat menjadi pelanggan tetap. Hal ini merupakan strategi untuk membuat konsumen melakukan pembelian berulang atau repeat order. Memiliki banyak pelanggan tentunya sebuah keuntungan. Karena itu berarti bisnis yang dibangun akan semakin berkembang berkat adanya pelanggan yang loyal tersebut. Oleh sebab itu, memberikan potongan harga pada pelanggan yang loyal merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya produksi.
Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Pengeluaran biaya produksi pada usaha ini yaitu sebagai berikut. Biaya bahan baku dan pembuatan keripik setan. Yang pertama yaitu batang pisang sebanyak 1 kg dengan harga Rp0. Yang kedua yaitu perasa makanan dengan jumlah 500 gram dengan harga Rp10.000. Yang ketiga minyak goreng dengan banyak 1 liter dengan harga Rp21.000. Yang keempat garam dengan jumlah 250 gram dengan harga Rp3.000. Yang kelima bubuk cabai dengan banyak 40 gram dengan harga Rp25.000. Kemudian jumlah total dari seluruh bahan baku dalam pembuatan keripik pisang yaitu Rp59.000. Kemudian biaya kemasan keripik setan. Yang pertama plastik pouch sebanyak 10 pieces dengan harga Rp5.000. Yang kedua stiker label dengan jumlah 40 pieces dengan harga Rp15.000. Yang ketiga sarung tangan plastik dengan jumlah 2 pieces dengan harga Rp10.000. Dengan total biaya kemasan yaitu Rp30.000. Selanjutnya yaitu proses produksi. Setiap satu kali produksi selama seminggu kami dapat memproduksi sekitar 30 kemasan keripik. Jadi setiap buah kami perkirakan dari awal sampai akhir proses pembuatan menghabiskan biaya sebesar Rp356.000. Selanjutnya yaitu lokasi produksi. Lokasi produksi kami bertempat pada Desa Mangunsuman, RT 3, RW 3, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman faktor internal dan eksternal pada usaha keripik setan batang pisang serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh pengusaha keripik setan batang pisang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan usaha keripik setan batang pisang ini memiliki keuntungan dalam mencapai sasarannya. Dilihat dari usaha keripik setan batang pisang, yang menjadi faktor kekuatan adalah yang pertama lokasi pengelolaan yang dekat dengan bahan baku, yang kedua terjalinnya hubungan yang baik antara pengusaha dengan petani, yang ketiga harga produk yang terjangkau, yang keempat memiliki pelanggan tetap, yang kelima mempunyai tenaga kerja yang memadai, dan yang terakhir yaitu produk telah memiliki merek sertifikat aman dari Dinas Kesehatan. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan perkembangan usaha keripik setan batang pisang yang mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuannya. Faktor yang dapat menjadi kelemahan dalam usaha keripik setan batang pisang yaitu yang pertama, masih sederhananya teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan dan pengemasan. Yang kedua, kurangnya penerapan sistem manajemen dalam mengelola usaha. Yang ketiga, pengrajinan belum tergabung dalam organisasi atau kelompok usaha. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang adalah situasi dan faktor eksternal yang dapat membantu usaha keripik setan batang pisang mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaiannya sasaran. Adapun faktor yang menjadi peluang dalam usaha keripik setan batang pisang ini yaitu yang pertama, ketersediaan peralatan pengolahan yang memadai. Yang kedua, terbukanya peluang pasar bagi produk. Yang ketiga, peminat pasar terhadap produk meningkat. Yang keempat, harga produk mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang menyebabkan usaha keripik setan batang pisang tidak dapat mencapai tujuannya. Ancaman-ancaman tersebut yaitu satu, adanya pesaing sejenis di lingkungan daerah. Yang kedua, peminat pasar yang selalu berubah terhadap produk. Yang ketiga, ketersediaan bahan bakar dalam pengelolaan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami tentang pemaparan KWU yang akan kami buat, yaitu produk keripik setan batang pisang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video guys.